Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Selamat siang menjelang sore. Halo Pesona Inspire, Anda masih bersama kami di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Dan hari ini hadir lagi, mungkin ada yang sudah menunggu-nunggu ya. Kemarin kok nggak ada gitu ya. Kita balik lagi hari Rabu ya. Setiap hari Rabu jam 3 sore ada Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan, Pertanian dan Perikanan Indonesia. Kita akan rumpi-rumpi, kita akan ngobrol asik untuk pangan, pertanian dan perikanan Indonesia. Dan kita kali ini sudah berada di volume yang ke-13. Kali ini kita akan bahas tentang budidaya ubi jalar dengan sistem kemitraan. Jadi kira-kira budidaya ubi jalar itu kan telo kayaknya ya kalau nggak salah. Jadi nanti kita akan langsung tanya-tanya ke narasumber kita. Dan di studio Radio Pesona sudah hadir ada dua narasumber kita dari BPP Wonosobo. Saya sapa dulu. Ada Bapak Muhammad Asfadi. Selamat sore Pak Asfadi. Selamat sore Mbak Mita. Apa kabar sore ini? Alhamdulillah sehat baik. Sehat baik ya. Kemudian selain Pak Muhammad Asfadi ada juga Pak Wisnu Ari Wibowo. Ini juga dari BPP Wonosobo. Selamat sore Pak Wisnu. Selamat sore Mbak Mita. Apa kabar? Alhamdulillah dalam kondisi baik. Baik, sehat ya. Dan Pesona Inspira, ini sudah ada dua narasumber yang mau gabung nih ya. Boleh banget tanya-tanya terkait telo, asik. Ada budidaya ubi jalar dengan sistem kemitraan. Jadi mungkin ini budidaya ubi jalarnya seperti apa, sistem kemitraannya seperti apa. Langsung saja di 0823 2383 9996. Sekali lagi silahkan yang mau mengirim pertanyaan di 0823 2383 9996. Dan jangan lupa juga untuk ikuti streaming di pesonafm.wonosobokap.go.id. Dan kita akan ngobrol sampai jam 4 sore nanti ya. Baik, ini jadi kita akan kenalan dulu ke Pak Muhammad Asfadi. Ini selaku apa di BPP Wonosobo, dan bisa diceritakan mungkin dulu pernah di mana aja gitu, dan sekarang mungkin tinggal di mana. Boleh kenalan dulu untuk Pesona Inspira. Terima kasih Mbak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asfadi. Saya bertugas sebagai penyuluh pertanian di BPP Sri Handayani Kecamatan Wonosobo, dan saya sudah mengabdi sebagai penyuluh petani selama 15 tahun Mbak. Selama 15 tahun sebelumnya kami pernah di Kecamatan Ketek dan Kecamatan Sapuran ya. Ini saya masuk di Wonosobo itu kurang lebih baru 2 tahun ya. Terus saya bertinggal di Kelurahan Bumirso ya, itu. Terima kasih Mbak Mita. Oke, sama-sama. Wah, 15 tahun mengabdi nih ya di penyuluh pertanian. Baik, kemudian ke Pak Wisnu Ari Wibowo, silahkan. Terima kasih Mbak Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Wisnu Ari Wibowo. Saya sudah bertugas sebagai penyuluh pertanian sejak tahun 2009 Mbak Mita. Akan tetapi saya lama di Kecamatan Sapuran. Saya baru masuk di BPP Sri Handayani Kecamatan Wonosobo baru di tahun 2022. Jadi bisa dikatakan saya ini barang baru tapi stok lama di BPP Sri Handayani Kecamatan Wonosobo. Mungkin itu Mbak Mira perkenalan sedikit dari saya. Baik. Nah, itu dia sudah kenalan ke Pak Asfadi dan juga Pak Wisnu Ari Wibowo ya. Dan Pesona Inspira, ini kita sebelum ngobrol-ngobrol bersama kedua narasumber yang luar biasa ini kita harus tahu pentingnya keragaman pangan, karena saat ini sudah menjadi isu yang semakin hangat ya. Ini kita kan ngobrol tentang ubi jalar. Nah, ada tentang apa ya? Ubi jalar ini kan mempunyai kandungan karbohidrat gitu ya. Karena ketika kita berbicara karbohidrat, maka yang akan terfikir adalah hanya dari padi saja. Padahal ada banyak sekali sumber pangan yang juga sebagai penghasil karbohidrat. Salah satunya adalah sumber karbohidrat yang berasal dari ubi jalar. Sementara Kabupaten Wonosobo secara geografis sangat cocok untuk budidaya ubi jalar, karena tanaman ubi jalar ini cocok ditanam di daerah yang mempunyai ketinggian tempat antara 2000 sampai 1000 meter di atas permukaan laut, dengan tekstur tanah lempung berpasir yang gembur dan mengandung banyak bahan organik dengan pH tanah antara 5,5 sampai dengan 7,5 dan suhu di antara 20 derajat sampai 27 derajat Celcius. Dan
dalam budidaya ubi jalar ini untuk produksi ada beberapa hal yang harus terpenuhi agar supaya produksi bisa maksimal. Antara lain pengolahan tanah yang baik, kemudian juga pembuatan guludan dan juga ukurannya, ukuran stek bibitnya, penanaman stek bibitnya, penjugaran atau menurunkan tanah guludan, kemudian pemupukan, penutupan tanah, pembumbunan, pengebatan atau pembalikan, penyiraman, penyemprotan, pemanenan yang tepat waktu. Nah, salah satu model kerjasama dalam budidaya ubi jalar yang sudah berjalan di wilayah Kecamatan Wonosobo adalah model kerjasama dengan sistem kemitraan. Sistem kemitraan sendiri menjadi model kerjasama sangat bermanfaat baik untuk petani maupun bagi perusahaan. Di pihak petani akan mendapatkan kepastian harga dari komoditas pertanian yang dihasilkannya, dan dari pihak perusahaan akan mendapatkan produk pertanian yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Wah, ini prolog sedikit saja nih sudah membuat penasaran gitu sepertinya ya. Baik, kita mau tanya nih. Tadi kan saya sudah sampaikan bahwa sekarang nih keragaman pangan menjadi isu yang penting dan hangat gitu ya, karena ya biar nggak cuman padi saja gitu, nggak cuman beras atau nasi aja yang kita konsumsi. Nah, mengapa sih keragaman pangan ini menjadi faktor penting yang harus kita perhatikan? Siapa nih yang mau jawab? Pak Wisnu, silakan. Makasih Mbak Mita, saya akan coba menjawab. Jadi betul sekali di era sekarang ini memang isu keragaman keanekaragaman pangan itu memang sudah sangat hangat. Karena memang di luar sana banyak masih beranggapan sumber karbohidrat itu hanya berasal dari padi atau yang nanti diolah jadi beras. Padahal ada banyak selain padi itu sumber karbohidrat juga. Khususnya kalau orang Jawa nggih Mbak Mita nggih. Kalau belum makan nasi itu biasanya belum merasa makan. Nah, dari itulah kita ada sumber selain padi, terutama itu nanti diolah jadi nasi, itu sebagai sumber karbohidrat. Sementara itu khususnya di Kecamatan Wonosobo, lahan sawah untuk pertanaman padi itu sudah semakin menurun, apalagi tidak sebanding, terutama tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk, dan pertumbuhan penduduk itu pada akhirnya juga nanti akan membutuhkan makan. Jadi memang sangat perlu kita memulai dengan penganekaragaman pangan, terutama untuk sebagai alternatif tanaman padi penghasil nasi. Gitu Mbak Mita mungkin. Oke. Jadi memang tidak hanya padi atau nasi saja gitu ya untuk karbohidrat atau keragaman pangan, tapi ini bisa menjadi alternatif untuk ubi jalar sendiri. Betul sekali, gitu. Mbak Mita. Nah, lalu potensi ubi jalar di wilayah Kecamatan Wonosobo sendiri seperti apa gitu? Terima kasih Mbak Mita. Untuk Kecamatan Wonosobo ini merupakan tempat yang sangat baik untuk pengembangan ubi jalar karena terletak pada agroklimat yang cukup bagus ya, dengan tinggi tempat di antara 200 sampai 1000 meter dari permukaan laut. Kita berada pada posisi yang ideal sebenarnya ya untuk pengembangan ubi jalar. Di sisi lain potensi yang kedua adalah profitas. Profitas ubi jalar ini cukup tinggi Mbak. Hasil survei dengan melalui mekanisme ubinan kami 1 minggu yang lalu itu menghasilkan 30 ton per hektar ya. Itu berada di Kelurahan Bumi Reso. Dan potensi yang selanjutnya adalah peluang pasar. Pasar ini cukup tinggi permintaannya, bahkan dengan sistem kemitraan ini permintaannya 1000 ton per bulan. Padahal baru terpenuhi kurang lebih 50%-nya, sehingga peluang pasar ini sangat luar biasa, sehingga masih terbuka bagi para petani kita untuk mengembangkan, dan insya Allah itu petani tidak perlu khawatir dengan mekanisme pasarnya nanti. Begitu Mbak Mita. Terima kasih. Jadi potensi ubi jalar di wilayah Kecamatan Wonosobo sendiri 30 ton per hektarnya. Nah, kalau masa panennya sendiri tuh biasanya berapa lama nih Pak? Ya, untuk masa panen ubi jalar itu kurang lebih 5 sampai 6 bulan. 5 sampai 6 bulan. Ya, itu nanti tergantung tinggi tempatnya Mbak ya. Jadi rata-rata untuk Kecamatan Wonosobo ini kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Oke, tadi kan dikatakan bahwa
Tergantung ketinggian. Iya. Memang semakin tinggi semakin cepat panen atau kebalikannya nih Pak? Untuk semakin tinggi otomatis waktu panennya agak mundur. Oh gitu. Iya, jadi masa panennya itu tergantung nanti tinggi tempatnya. Kalau semakin tinggi, taruhlah itu ya, dengan tinggi tempat yang 500 dari DPL dibandingkan dengan yang 700, otomatis waktu panennya nggak sama. Mungkin tanamnya Akan yang sama, 500, ya tanamnya sama, tapi untuk waktu panennya nggak akan sama karena semakin tinggi waktu panennya agak mundur sedikit. Oke, biasanya faktor apa itu Pak yang Itu menyebabkan? karena faktor tinggi tempat, ya otomatis kalau tinggi tempat kan sinar matahari juga kurang. Oh Ya, gitu. iya, jadi untuk perkembangan ubi jalarnya itu memang sedikit agak lambat begitu, Mbak. Baik, ya. Kemudian ini tanaman ubi ini bagaimana sih cocok ditanam di daerah yang seperti apa dengan tanah yang mungkin berpasir atau yang tanahnya tanah liat atau yang seperti apa nih Pak? Ya, untuk budidaya ubi jalar ini memang tempat yang paling ideal adalah tanah lempung yang berpasir. Ya, kebetulan kalau di Wonosobo ini kan rata-rata seperti itu, Mbak, ya, lempung berpasir, sehingga sangat cocok sekali, dan suhu udaranya juga masih masuk. Tadi disebutkan rata-rata itu adalah 20 sampai 20 derajat Celcius, itu masih masuk untuk Kecamatan Wonosobo ini, sehingga sangat potensi sekali untuk pengembangan ubi jalar ini, Mbak Mita. Oke, jadi memang Wonosobo ini cocok untuk budidaya ubi jalar karena Ya. dari ketinggiannya masuk, dari tekstur Tekstur tanahnya tanahnya juga juga masuk masuk, gitu. betul, Oke. ya. Nah, yang mau saya tanyakan tentang sistem kerjasama kemitraan nih sekarang dalam budidaya ubi jalar yang sudah dilakukan di BPP Wonosobo itu seperti apa sih Pak Wisnu? Terima kasih Mbak Mita. Jadi kemitraan yang kami lakukan di BPP Sri Handayani, Kecamatan Wonosobo, jadi bentuknya adalah kemitraan atau kerjasama petani sebagai pelaku utama dan pihak perusahaan sebagai pelaku usaha. Jadi sebenarnya dalam kemitraan itu ada dua, Mbak Mita. Jadi yang pertama adalah kemitraan yang insidentil, jadi hanya berjangka waktu pendek. Jadi biasanya kerjasama tetap nanti motifnya adalah motif ekonomi, akan tetapi kerjasama tersebut atau kemitraan tersebut akan dihentikan ketika kegiatan selesai. Contohnya misalnya kalau yang insidentil itu adalah kemitraan di panen, pada waktu panen atau pada waktu sarana produksi. Contohnya untuk panen, jadi ketika panen sudah selesai, produknya sudah diambil oleh perusahaan, bentuk kerjasamanya sudah selesai. Nah, kami yang ada di BPP Sri Handayani itu pakai metode yang kedua, yaitu kemitraan dalam jangka waktu tertentu. Jadi jangka waktu yang kami pakai adalah menengah atau dalam satu musim. Jadi petani sebagai pelaku utama itu adalah bertanggung jawab pada waktu mereka berbudidaya. Untuk pihak perusahaan itu nanti bertanggung jawab pada pengambilan hasil. Begitu Mbak Mita. Oke, jadi ada bentuk kerjasama yang insidentil atau yang jangka pendek atau yang mungkin ini jangka tertentu gitu. Ini tapi ngambilnya yang jangka menengah. Betul, gitu ya. Mita. Baik. Lokasinya di mana saja kalau boleh tahu Pak Wisnu? Terima kasih Mbak Mita. Jadi yang sudah kami lakukan untuk yang dikawal oleh BPP Sri Handayani tersebar di beberapa desa dan kelurahan di Kecamatan Wonosobo. Itu ada di Desa Wonosari. Itu kebetulan agak luas Mbak Mita, ada sekitar 2,5 hektar. Terus di Desa Wonolelo itu ada 0,6 hektar. Terus di Desa Telogojati ini yang agak ketinggiannya sudah agak tinggi, ini juga ada, itu seluas 0,6 hektar. Terus di Desa Saryoso juga ada, Desa Bomerto ini yang agak luas Mbak, ini 3 orang, itu kalau di total ada 3 hektar. Terus untuk yang di kelurahan itu ada di Pagar Kukuh, itu 0,6. Terus yang kemarin kita panen minggu kemarin itu di Bumerso, tepatnya itu di arah jalur lingkar utara nggih Mbak Mita, itu ada sekitar luas itu di sana itu ada 3 hektar Mbak. Itu alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan panen, kita sudah kawal, kita juga sudah ubin, alhamdulillah menghasilkan cukup memuaskan. Dan kalau untuk total sebenarnya untuk kecamatan yang sudah dilakukan di Kecamatan Wonosobo itu ada sekitar 11 hektar Mbak Mita. Mungkin itu. Oke, 11 hektar. Ini 11 hektar ini sudah bermitra dengan perusahaan itu sudah, tadi itu ya, yang tadi kita ya. kawal dengan kemitraan. Dikawal. Oke, nah dari 11 hektar ini per tahunnya menghasilkan berapa ton nih Pak? Ini kalau perkiraan jadi perkiraan produksi tadi sekitar 30 ton per hektar itu sudah masuk.
Produktivitasnya 30 ton per hektar. Iya, wah keren sekali ini ternyata Kabupaten Wonosobo menyimpan banyak sekali potensi. Nah ngomong-ngomong jenis atau apa ya bibit atau mungkin memang jenis ubi jalar yang cocok ditanam di Wonosobo itu apa sih, dan mungkin ada beberapa jenis gitu bisa dijelaskan, dan yang cocok di Wonosobo itu jenis ubi jalar yang seperti apa gitu? Silahkan monggo. Terima kasih Mbak Mita. Ini untuk varietas ya, untuk varietas ubi jalar. Memang kalau jenis itu banyak sekali Mbak ya, tapi tidak semuanya cocok untuk ditanam di daerah yang di Wonosobo ini gitu. Namun tentunya kalau untuk mengetahui varietasnya apa itu berkaitan dengan produksi Mbak ya. Nah, untuk varietas yang disukai para petani kita itu secara umum memang menggunakan varietas AC putih, ada yang ubi madu ya, ada yang varietas gaul, ada yang varietas Cirebon begitu. Itu secara jenis-jenisnya semacam itu Mbak ya. Terus ada yang varietas Naruto ya, teman. Untuk yang bermitra ini itu yang paling dikembangkan menjadi andalan itu adalah varietas AC putih. Ini AC putih ini karena dibandingkan dengan varietas-varietas yang lain itu produksinya paling unggul. Itu AC putih, dan permintaan pasar yang tertinggi juga varietas AC putih, sehingga kemitraan ini mayoritas besar itu varietas yang digunakan adalah AC putih. Itu yang dikendaki Mbak. Terima kasih. Oke baik, nah ini keunggulan dari jenis atau varietas AC putih ini nih bagaimana sih Pak? Apakah rasanya manis, pulen, atau yang seperti apa sih Pak gitu loh? Ya, untuk AC putih ini memang ada keunggulan Mbak ya, dibandingkan dengan varietas yang lain. Salah satunya adalah tadi mengenai produksi dulu, itu paling unggul. Yang kedua adalah dari segi bentuk teksturnya, tekstur ketek umbinya itu agak pulen. Jadi kalau direbus tidak apa ya, tidak bahasa Jawanya blenyek begitu ya, tidak blenyek. Tapi apa namanya ini cukup pulen. Sedangkan kalau untuk digoreng juga sangat enak, rasanya manis, warnanya juga kekuning-kuningan, sehingga ini sangat menarik kalau diproses untuk untuk nilai jual itu sangat menarik. Rasanya memang manis Mbak gitu. Rasanya memang manis ya. Jadi ini kalau misalnya untuk pengganti nasi sebenarnya cocok gitu sekali, ya Pak ya. Mita, ya. Oke, nah untuk perawatannya nih mudah atau kesusahan nih Pak gitu? Iya, untuk perawatan ubi jalar itu sangat mudah Mbak. Jadi dibandingkan dengan komoditas yang lain itu ubi jalar itu sangat mudah. Bahkan kalau orang Jawa mengatakan ketela itu tancapkan ke tanah saja hidup, nah gitu ya, bahasanya begitu ya. Tapi tidak seperti itu, tapi tetap harus ada perlakuan-perlakuan agar supaya mendapatkan produksi yang optimal. Tentunya juga ini butuh pendampingan terus karena untuk apalagi dengan sistem kemitraan ini tentunya ada spek-spek yang ditentukan, sehingga kita tidak bisa langsung tanam biarkan saja. Tapi saya garis bawahi bahwa penanaman ubi jalar itu sangat-sangat mudah untuk dibudidayakan Mbak. Oke baik, nah jadi itu dia Pesona Inspira ternyata mudah juga gitu ya untuk menanam ubi jalar. Dan untuk varietas AC putih ini, telo ini kayaknya menggiurkan sekali ya, digoreng manis, pulen juga gitu ya. Pokoknya ini boleh dicoba lah ya. Nah kemudian saya mau tanya terkait dengan budidaya ubi jalar. Ini ada SOP GAP atau Standar Operasional Prosedur Good Agriculture Practice. Nah, ini seperti apa nih? Ya. Pak Asfadi lagi, silakan. Ya. Terima kasih Mbak Mita. Ini untuk budidaya ubi jalar sistem kemitraan tentunya harus ada standar-standar yang harus dilakukan, karena untuk mencapai produksi yang optimal tadi kuncinya kan di sana Mbak ya. Tentunya ada SOP yang harus ditaati terutama bagi para petani, karena ini ranahnya kan ada di petani itu untuk yang mengelola. SOP yang pertama yang harus dilakukan adalah tentang penentuan lokasi yang tepat. Ya. Kenapa? Ini karena walaupun Kecamatan Wonosobo ini berada di posisi tinggi tempat yang ideal, tapi tidak semuanya bisa ditanam ketela kan begitu Mbak ya. Harus memilih tempat-tempat mana yang paling bagus begitu, sehingga nanti produksinya bisa optimal. Yang
kedua adalah tentang kesuburan tanah. Ya, memang untuk kesuburan tanah ini penting sekali, sangat-sangat penting untuk kesuburan tanah. Tapi untuk ubi jalar ini tidak seperti tanaman yang lain. Bahkan kalau di petani itu secara umum itu bahkan tidak pernah dipupuk pun bisa menghasilkan. Ya, tetapi kalau dengan sistem kemitraan tetap nanti ada penambahan unsur hara yang dibutuhkan. Yang kedua adalah tentang pengelolaan lahan (SOP). Nah, ini menjadi faktor penentu sistem pengelolaan ini, terutama di dalam pembuatan guludan. Karena untuk menciptakan umbi yang besar, berkualitas, itu nanti letaknya kan ada di media ini, ya. Kuncinya ada di media ini. Maka untuk pengelolaan tanah itu bisa dilakukan dengan pembuatan guludan, dan ukuran daripada guludan itu adalah setinggi 40 cm, lebar atas itu 30 cm, lebar bawah 60 cm, jarak antar guludan kurang lebih 80 sampai 90 cm. Ini harap ditepati untuk bagi para petani yang akan membudidayakan, karena kuncinya di sini itu nanti, ya. Banyak sekali itu manfaatnya. Yang kedua adalah bibit. Nah, bibit tentunya SOP yang harus kita tepati adalah bibit yang sehat, ya. Kebetulan kalau dengan kemitraan ini bibit sudah dijamin sama pihak pelaku usaha, jadi petani tidak usah bingung-bingung untuk bibit, dan insya Allah dijamin bibit yang berkualitas. Nah, itu sedangkan ukuran bibitnya saat untuk mau ditanam itu bibitnya ya adalah cuman cukup 20-25 cm dari ujung batangnya. Jadi bibit yang akan ditanam itu yang paling bagus adalah ujung di batang umbinya itu, ya, dari ujung pucuknya gitu, ya, pucuknya itu diambil kurang lebih 20 cm gitu, ya. Itu nanti yang akan ditanam. Jadi stek tersebut saat mau menanam juga menjadi kunci lah di sini. Ini nanti kalau sama dengan adalah kunci itu tentunya ada hal khusus yang harus diperhatikan, ya. Apa untuk penanaman kunci? Kunci penanaman di dalam budaya ubi jalar ini adalah cara menanamnya. Untuk menanam ubi jalar ini kebiasaan di tingkat petani kalau nanam itu dimasukkan ke dalam tanah itu modelnya ditekuk ujungnya. Nah, ya, itu kebiasaan yang di petani. Namun kalau untuk SOP yang dengan kemitraan ini tidak demikian. Teknologi yang terbaik itu adalah tidak ditekuk saat menanam, ya. Itu tidak tekuk ujungnya, tapi biarin lurus, tapi dimasukkan ke dalam tanaman yang sudah ditugal tersebut miring atau setengah tidur posisinya, dan tidak boleh terlalu dalam, ya, kurang lebih cuman 2 ruas, ya, 2 ruas atau 2 mata tunas yang boleh masuk ke dalam tanah, baru nanti ditutup. Itu sistem penanamannya. Di sisi lain juga untuk SOP yang lain adalah tentang pemupukan. Nah, ini kadang-kadang petani juga kaget, Pak, nanam ubi jalar kok dipupuk begitu, ya. Apa enggak sia-sia begitu. Ya, ini memang berkah karena ubi jalar itu pada dasarnya tadi saya sampaikan sangat mudah, tidak dipupuk pun menghasilkan. Tapi karena ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pasar yang punya spek tertentu, sehingga perlu diadakan pemupukan itu. Sedangkan untuk selanjutnya adalah pembumbunan atau penyiangan. Ini juga penting karena kalau seandainya terjadi di lahan itu ada tanaman gulma yang mengganggu, maka itu wajib untuk dibersihkan gulmanya tersebut, biar nanti pertumbuhannya bisa tidak terganggu dan bisa optimal. Di sisi lain ada kunci lagi, di dalam budidaya ini adalah pengebatan. Pengebatan itu apa? Pengebatan itu adalah proses pengangkatan batang ubi jalar yang sudah ditanam itu dari tanah. Itu tujuannya untuk memotong akar yang tumbuh pada di ruas-ruas batang tersebut. Kalau ruas batang-batang tersebut itu nempel pada tanah, akan ada akarnya, dan itu nanti akan mengganggu proses pembesaran umbi. Nah, itu yang namanya pengebatan. Itu wajib untuk diangkat. Nah, itu paling tidak dalam satu musim tanam diangkat minimal 3 kali pengebatan. Caranya bagaimana? Itu tidak boleh dibalik sebenarnya, Mbak, ya. Tapi cuma diangkat, tapi nanti digeser posisinya, ditaruh di atas guludan. Jadi nanti tidak menjalar kemana-mana, cuma di atas guludan. Karena kalau dibalik kita khawatir itu nanti menjadi patah.
Begitu. Ini kunci yang harus dilakukan. Nah, ini penting untuk tentang pengobatan tersebut, sehingga harus hati-hati memang ini untuk pengobatan ini. Tapi ini faktor penentu keberhasilan daripada budidaya. Di sisi lain juga penentuan kapan waktu panen yang tepat. Nah, karena kalau ubi jalar itu kalau dipanen kurang umurnya juga kurang bagus ya. Tentunya dari segi bobot atau kualitas juga belum memenuhi syarat. Tapi kalau nanti kelewat umur juga tidak bagus, karena apalagi curah hujan di Wonosobo ini cukup tinggi begitu ya. Jadi khawatir nanti ketelah bisa busuk. Tapi nanti bisa dilihat apa tanda-tandanya. Kalau ini waktu panen, itu dari guludan pun kelihatan. Kalau sudah masuk umur kurang lebih 5 bulan, dicek lahannya, guludannya sudah mulai pada merekah. Ya, guludan sudah pada merekah, itu pertanda kalau umbinya sudah besar dan itu sudah mulai masak, dan disitulah waktu yang tepat untuk segera dipanen. Demikian Pak SOP yang tentang budidaya ubi jalar tersebut. Oke, jadi ini SOP memang dari penanamannya ini nggak sembarangan gitu ya Pak ya, harus ada standar-standarnya operasionalnya. Betul, agar ini kemitraannya ini berjalan dengan lancar dan sesuai harapan gitu, sesuai harapan perusahaan. Nah, nanti saya masih pengen tanya lagi nih sama Pak Asfadi ya, tapi kita akan simpan dulu karena terkait tadi tuh standar-standar yang kita lakukan ini agar memang berjalan lancar dengan kemitraan dan juga sesuai dengan harapan perusahaan. Nah, apa sih manfaat kemitraan bagi petani dan bagi perusahaan nih Pak Wisnu? Terima kasih Mbak Mita. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Pak Aswati SOP untuk SOP GAP untuk pada waktu kita melakukan budidaya khususnya untuk kemitraan. Jadi betul sekali tadi sudah disampaikan kalau SOP GAP sudah diterapkan, tapi petani ataupun perusahaan itu tidak memberi manfaat ke mereka, itu kan percuma Mbak Mita. Jadi memang kita di BPP Sri Handayani mengapa kita mengambil salah satu metode untuk kemitraan atau kerjasama antara petani dan perusahaan itu harus menguntungkan baik pihak petani ataupun dari pihak perusahaan. Salah satunya untuk yang dari pihak petani adalah petani akan mendapatkan kepastian hasil panennya dan itu pasti akan dibeli oleh perusahaan. Jadi dengan sudah melakukan SOP GAP tadi dan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan perusahaan, petani akan lebih tenang. Selain itu, petani juga akan akan mendapatkan kepastian harga. Jadi jangan sampai ketika kita sudah berbudidaya, kita sudah maksimal, akan tetapi ketika kita panen menghasilkan produksi yang tinggi, tapi kalau di pasaran tidak terjual kan kasihan Mbak. Jadi dengan adanya kemitraan itu akan sangat-sangat membantu petani. Selain itu juga petani selain mendapatkan kepastian hasil akan dibeli, kepastian harga, juga petani itu sambil belajar Mbak. Jadi adopsi teknologi dari perusahaan itu bisa diadopsi oleh petani. Untuk pihak perusahaan yang pasti adalah dengan adanya kemitraan itu perusahaan akan mendapatkan kepastian dari produk. Karena sudah jadi kemitraan yang kami lakukan, jadi kan nanti ada pendampingan juga Mbak dari perusahaan, karena perusahaan kan punya standarisasi tersendiri. Mereka tidak mau apabila kemitraan yang mereka lakukan itu produknya itu nantinya itu tidak sesuai standar. Jadi dari pihak perusahaan pun ada pendampingan. Itu juga salah satu keuntungan buat petani. Mereka juga sambil belajar adopsi teknologi karena ada pendampingan dari pihak perusahaan. Selain itu juga terutama untuk yang pihak perusahaan, mereka akan mendapatkan kualitas produk yang terkontrol. Karena adanya pendampingan itu selain dari petugas juga kami dari penyuluh yang selalu mendampingi petani, itu pasti akan kontrol itu akan lebih bagus lagi, begitu Mbak Wita. Oke, jadi ini banyak manfaat kemitraan untuk petani sendiri dan juga untuk perusahaan. Untuk petani nggak usah ragu-ragu lagi, nggak usah bingung karena ini sudah jelas ada kepastian harga gitu. Betul Mbak Mita. Nah, ngomong-ngomong harganya nih, kalau untuk ubi jalar sendiri ini pasaran harganya di kisaran berapa saja nih Pak Wisnu? Terima kasih Mbak Mita. Jadi karena kita model kemitraan dari perusahaan sudah ada standarisasinya tersendiri. Jadi dari pihak perusahaan itu mematok untuk per kilonya itu 2.000 Mbak Mita. Itu yang sesuai dengan standar mereka. Jadi mereka memang ada standarnya sendiri gitu Mbak Mita.
Oke, jadi ini 2.000 per kilogramnya untuk perusahaan. Tapi kalau dijual sendiri di pasar ini harganya sudah lain lagi ya? Ya. Ya. Oke, Jadi baik. gini Mbak Indra, mungkin agak menambahkan nggih. Ya, Jadi silakan. karena ini kita model kemitraan nggih Mbak Mita nggih. Jadi mau tidak mau nanti hasil produksi itu harus masuk ke perusahaan Mbak Mita. Jadi tidak ada nanti hasil panen dari petani itu yang dijual keluar. Jadi nanti semua hasil panen dari petani itu akan diambil oleh Perusahaan. Oke. Yeah. Apakah ada target-target sendiri Pak? Misalnya nih sekali panen ini harus berapa ton, harus berapa gitu? Kalau dari perusahaan sebenarnya tidak ada Mbak Mita. Jadi kalau bisa semaksimal mungkin. Jadi perusahaan mengambil berapapun hasil dari petani gitu Mbak Mita. Oke, seberapapun hasilnya entah itu sedikit atau banyak kita akan diambil oleh perusahaan. Ini dari tadi kita ngomongin perusahaan terus, mungkin Pesona Inspira juga penasaran. Ini kira-kira perusahaannya perusahaan dalam bidang makanan mungkin sudah pasti ya budidaya ubi jalar ini ya. Kira-kira bisa dikasih bocoran sedikit nggak nih Pak Wisnu? Terima kasih Mbak Mita. Jadi monggo untuk yang berminat petani yang akan mengikuti program kemitraan boleh hadir di kantor kami Mbak. Kebetulan kami ada klinik agrobisnis di BPP Sri Handayani, Kecamatan Wonosobo. Kami tepatnya ada di Jalan Lingkar Selatan nomor 17, Panjerwening. Mungkin bisa rawuh monggo kalau berminat bisa langsung ke kantor kami Mbak Mita. Oke, baik, silahkan. Ini yang pengen tanya-tanya ini sebenarnya perusahaannya tuh perusahaan mana aja dan kira-kira akan menguntungkan atau tidak bagi petani-petani yang mungkin ini sekarang pengen beralih menanam ubi jalar, siapa tahu ya kan, karena udah tahu bahwa hasil panennya sudah jelas tertampung gitu, sudah jelas pasti payune gitu ya. Jadi silahkan datang saja ke tadi disampaikan oleh Pak Wisnu di Pancoruning ya. Baik, Pesona Inspira, kita akan ngobrol-ngobrol lagi karena ternyata asik sekali obrolan kita kali ini. Kita akan kembali sesaat lagi. Pastikan Anda masih di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia, dan kita akan kembali sesaat lagi. Jadi tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Pesona Inspira kembali lagi di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu, dan kita masih di Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia. Nah, kita masih ngomongin soal keberagaman pangan, termasuk salah satunya adalah ubi jalar, dan bagaimana sih gitu ya budidaya ubi jalar dengan sistem kemitraan. Tadi sudah ngobrol banyak sama narasumber kita bersama Pak Asfadi dan juga Pak Wisnu dari BPP Wonosobo. Banyak sekali informasi-informasi dan juga tentang SOP, tentang berapa panennya, berapa banyak panennya gitu ya, berapa lama, terus juga banyak banget lah ya. Nanti yang ketinggalan bisa ditonton lagi di YouTube-nya di Pesona FM Wonosobo. Nah, kita balik lagi sekarang dengan narasumber kita. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah masuk di 0823 2383 9996. Habis ini dibacakan satu persatu karena Mita pengen tanya nih ya. Pengen tanya ke Pak Asfadi mungkin. Nih sebenarnya Pak, faktor yang menentukan keberhasilan dalam budidaya ubi jalar ini tuh apa saja sih Pak? Ya, terima kasih Mbak Mita. Pertanyaan ini cukup bagus ya. Ini adalah tadi di awal saya sampaikan ada kunci. Ada kunci nih keberhasilan berbudidaya ubi jalar. Paling tidak ada 3-4 kunci Mbak. Itu yang pertama adalah penentuan bibit. Ya. Bibit itu yang sebagai modal utama dalam berbudidaya ubi jalar. Maka usahakan di dalam menanam ubi jalar ini mendapatkan bibit yang pertama harus sehat. Yang kedua kalau bisa mencari yang F1 gitu ya, atau yang keturunan pertama gitu ya. Sehingga masih dijamin keasliannya itu. Yang selanjutnya adalah olah tanah ya. Pembuatan guludan ini menjadi faktor penentu keberhasilan ya. Karena apa? Ubi jalar ini itu butuh tanah yang tadi disebutkan kan, pertama lempung berpasir ya. Tujuannya apa? Karena kenapa kalau sudah lempung berpasir terus harus dibuat guludan?
Nah, gitu. Dengan syarat tertentu, tadi ukurannya sudah kami sampaikan di depan, dengan tinggi gulutan itu adalah 40 cm, lebar di atas 30 cm, di bawah 60 cm, dengan jarak tanamnya 20 cm antar tanaman, itu ya, itu itu adalah hasil riset dan hasil pengalaman yang sudah ditanam para petani juga. Hasilnya ada yang paling bagus. Nah, tentang gulutan ini, kenapa dibuat ukuran segitu, Mbak ya? Mbak Mita tadi sudah melihat hasilnya sebesar itu, gitu ya. Bisa satu tanaman itu bisa sampai 3 kilo, bahkan itu tadi yang paling besar itu, Mbak ya, itu 3 kilo ya. Tapi sebenarnya kita mendapatkan 1 kilo aja sudah untung luar biasa sebenarnya. Nah, gulutan ini caranya adalah dibuat dengan ukuran tersebut agar supaya di musim penghujan seperti ini ya, sehingga tanah tetap menjadi tuntas. Itu yang satu. Yang pertama itu. Yang kedua adalah kita kalau membuat rumah bagus, insya Allah tanaman akan jadi bagus, gitu, Mbak. Tanah kalau dibuat gulutan dengan aerasi udara yang cukup, tanah tidak terlalu padat ya, maka itu proses pertumbuhan ubi jalar itu bagus sekali dan tumbuh dengan sempurna, sehat ya, sehingga akan menghasilkan umbi yang besar. Dan kalau seandainya dalam proses pembesaran umbi itu dengan ditanam di gulutan itu akan lebih cepat besarnya, Mbak. Karena dibandingkan dengan tanam ubi jalar yang tidak di gulutan, artinya di tanah yang biasa di datar gitu ya, tidak bersih gulutan, itu proses pembesarannya jauh lebih cepat dibandingkan yang biasa. Itu adalah kunci ya, kunci. Yang kunci selanjutnya adalah pengebatan. Tadi di awal juga saya sampaikan, karena pengebatan ini tujuannya salah satunya adalah biar fokus tanaman itu dalam menyerap makanan, fokus untuk pembesaran umbi, sehingga tidak digunakan makanan itu untuk memperpanjang batang. Karena umbi jalar kan tadi kalau ada akar-akar yang tumbuh di ruas-ruasnya itu menempel di tanah, maka yang akan terjadi umbinya lambat besar tapi batangnya semakin panjang. Nah, makanya itu wajib dilakukan pengebatan. Nah, tentunya ini kapan dilakukan pengebatan? Kan begitu. Mungkin pertanyaannya kan begitu yang jadi tanda tanya. Nah, waktu yang tepat pengebatan itu adalah dimulai dari umur 2,5 bulan. 2,5 bulan itu sudah mulai dilakukan pengebatan. Sampai umur 4 bulan itu paling enggak dilakukan 3 kali. Nah, jadi 2,5 bulan pertama, terus nanti di tengah-tengah antara umur sampai 4 bulan itu dilakukan yang kedua, masuk ke bulan 4 itu dilakukan pengebatan yang ketiga. Ya, insya Allah dengan lakukan pengebatan tersebut ubinya akan maksimal besarnya dan kualitasnya juga tentunya sesuai dengan yang dikehendaki SOP itu tadi, kan begitu, Mbak ya. Yang selanjutnya tidak kalah penting faktor keberhasilan itu adalah doa, Mbak. Ya, ini doa ini usaha sangat penting. Dan doa ya, Pak ya. Doa ini tidak boleh ditinggalkan karena segala sesuatu apa yang kita ikhtiarkan itu kalau tidak didorong dengan doa ya tentunya kurang baik lah begitu. Tapi kalau kita bantu dengan doa, insya Allah ikhtiar kita itu menjadi dapat ridho lah begitu ya, menjadi bagus dapat ridho sehingga perlu diingat juga bahwa orang menanam itu kan sedekah, Mbak Mita. Ya, orang menanam itu sedekah. Kan kasih mengenyangkan perut-perut orang banyak. Betul itu. Jadi kalau kita ikuti dengan doa, kita niatkan dengan ikhlas ya, segala sesuatu yang sudah kita ikhtiarkan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, bisa berkah, insya Allah itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itu adalah kunci, Mbak Mita. Luar biasa. Gitu, Mbak Mita. Iya, wah keren sekali ya. Jadi memang doa ini adalah kunci yang paling utama ya, Pak ya. Selain ada penentuan bibitnya, kemudian pengolahan tanah, ada pengebatan dan juga masih banyak faktor-faktor lainnya. Tapi memang pesona Inspira tadi Mita juga dibawain sama Pak Asfadi dan teman-teman BPP Wonosobo, Pak Wisnu juga. Ini ada ubi jalarnya tuh super banget ya, gede banget gitu ya. Ini satu tanaman itu ya, Pak ya? Itu tadi kan satu ada akar gitu, maksudnya satu tanaman, satu batang nanamnya. Satu batang. Itu yang satu itu bisa menghasilkan 3,5 kilo. Iya, yang gede banget dan ini satunya tuh 3,5 kilo. Iya, satu itu. Keren banget sih. Iya, itu yang
contoh yang kita bawa Iya, tadi. terima kasih ya Pak, Iya, sering-sering bawa contoh aja gitu. sering datang aja Mbak. Nanti kalau telepon insya Allah Iya, jadi ini hubungi kami. iya, jadi Pesona Inspira sesuai dengan tadi kita kan ngobrolin tentang keanekaragaman keragaman pangan gitu ya. Keragaman pangan ini menjadi faktor penting. Nah, ini ubi jalar ini bisa dibikin dengan berbagai olahan ya. Kolak juga bisa ya Pak ya? Bisa Mbak Mita. Bisa. Digoreng juga bisa. Pokoknya semuanya ini bisa untuk kita keragaman pangan selain padi. Oke, kita akan menuju ke pertanyaan yang masuk karena mungkin sudah menunggu jawabannya nih ya. Dari Pak Sulis di Garung mau tanya, untuk program kemitraan, pemasarannya apakah harus dijual ke mitra atau boleh dijual keluar? Pak Wisnu kayaknya yang mau jawab. Terima kasih Mbak Mita. Jadi pertanyaan yang bagus nih. Jadi karena ini sistem kemitraan, kita di dalam kemitraan itu memang harus wajib kita produk dari petani atau hasil panen itu harus diambil oleh perusahaan. Karena apa? Di situ di dalam jadi nanti kita ada perjanjian di kemitraan, di kesepakatan itu produk itu nanti harus diambil oleh perusahaan. Karena apa? Nanti akan ada jaminan Mbak, tadi sudah disampaikan. Jadi walaupun tadi disampaikan adalah harga bersihnya itu adalah 2.000, jadi kita tidak tergantung harga di pasaran. Jadi harga di pasaran berapapun kita tetap harga itu sesuai dengan kesepakatan, yaitu 2.000 itu sudah bersih Mbak Mita. Jadi sudah tidak terkena biaya yang lain-lain, termasuk biaya panen, biaya angkut atau biaya dalam waktu membawa ke pabrik, itu sudah tidak ada. Jadi 2.000 itu sudah bersih dan itu harus masuk ke perusahaan. Mungkin itu Mbak Mita. Oke, karena semuanya biaya yang lainnya sudah ditanggung perusahaan. Betul, gitu ya. Mbak Mita, Gitu. Jadi ini semoga terjawab Pak Solis, tidak bisa ya. Ini jadi memang harus karena namanya kita udah kemitraan ya harus ngikut gitu. Tidak bisa dijual keluar lagi. Oke, terima kasih Pak Solis, semoga pertanyaannya terjawab. Kemudian ada titipan pertanyaan nih dari Vira di Wonosobo Barat. Kalau mau nyuwun data-data produksi pertanian harus menghubungi siapa? Mungkin saya nggih Mbak Mita, Silakan. saya akan coba jawab. Jadi saya tadi sudah disampaikan. Jadi kami di BPP Sri Handayani Kecamatan Wonosobo, kami ada klinik agribisnis Mbak Mita. Jadi kebetulan yang bertanggung jawab di kemitraan ubi jalar ini adalah beliau Pak Aswati. Mungkin kalau perlu nanti bisa dicatat nomor HP-nya, atau kalau mungkin memang akan rawuh hadir, monggo. Tadi sudah disampaikan kami ada di Jalan Lingkar Selatan nomor 17 sebelum Gapuro Ngaglik Mbak Mita. Mungkin bisa nggih dicatat, bisa saya sampaikan untuk nomor HP. Oke, silahkan di Pesona Inspira bisa dicatat ya. Pelan-pelan dan dibacakan 2 kali Pak. Siap. Silahkan. Jadi nanti penanggung jawab untuk kemitraan ubi jalar ini nanti ada Pak Muhammad Aswati. Itu bisa dihubungi di nomor 0815 7872 7872. Agak cantik ini Mbak Mita nomornya. Saya ulangi Mbak Mita nggih. Jadi Sekali lagi silakan. Iya, nggih. Jadi bisa dihubungi di 0815 7872 7872. Mungkin itu Mbak Mita. Oke, semoga itu sudah dicatat ya. Dan ada lagi pertanyaan nih sebelum kita pamit ya. Bagaimana jika hasil panen tidak sesuai dengan spek perusahaan untuk Pak Wisnu, dan apabila lahan ditanami ubi jalar 2 musim berturut-turut, apakah akan berpengaruh terhadap hasil produksi? Dari Sunardi Saryoso silahkan dijawab Bapak. Iya, terima kasih. Mungkin saya dulu nggih Mbak Mita. Jadi bagaimana kalau hasil panen umbinya itu tidak sesuai standar, tidak sesuai spek. Jadi dalam kemitraan, kenapa kok kami mendorong sekali kemitraan ubi jalar ini? Jadi sebenarnya ada standarisasi Mbak Mita dari perusahaan, yaitu umbi nanti hasil panen umbi itu harus kondisi sehat. Kondisi sehat itu adalah salah satunya tidak busuk. Dan untuk ukuran diameter itu minimal adalah 5 cm, untuk beratnya 250 gram. Jadi sebesar-besarnya itu nanti diterima. Bagaimana kalau tidak? Ternyata hasil panen petani itu kurang dari spek. Jadi nanti akan tetap diambil oleh perusahaan, akan tetapi nanti harga akan menyesuaikan pasar. Jadi kenapa kami mengambil kemitraan dengan perusahaan di ubi jalar ini? Walaupun hasil panennya nanti tidak sesuai dengan spek, petani tidak perlu ragu, masih tetap akan dibeli oleh perusahaan. Jadi itulah salah satu keuntungan dari banyak keuntungan dalam kami melakukan kemitraan di ubi jalar ini. Begitu Mbak Mita. Baik, untuk Pak Aswadi silakan pertanyaannya dijawab. Jadi begini, tentang
budidaya ubi jalar ini ya. Tadi spesifiknya pertanyaannya kan yang tentang apa namanya? Jika ditanami ubi jalar 2 musim berturut-turut, apakah akan berpengaruh terhadap hasil produksi? Iya. Jadi begini. Memang untuk ubi jalar itu akan lebih bagus di lahan yang sama, itu cukup 1 kali dalam dalam 1 tahun begitu ya. Itu akan lebih bagus. Produksinya paling optimal. Kami sarankan lebih baik kalau lahan itu sudah ditanami ubi jalar, setelah panen ditanami komoditas yang lain dulu. Baru setelah ditanami komoditas yang lain nanti ditanami ubi jalar lagi, tidak apa-apa. Tujuannya apa? Tujuannya agar ini untuk memutus rantai atau siklus hama penyakit ya, sehingga ini kami sarankan untuk dilakukan gilir varietas atau gilir pola tanam ya, seperti itu Mbak Mita. Sehingga kalau ditanami berturut-turut itu dari segi produksi yang kedua tentunya akan turun, karena ubi jalar ini termasuk tanaman yang agak rakus tentang unsur hara gitu Mbak. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih sekali nih untuk yang sudah mengirimkan pertanyaan. Namun karena waktunya yang sepertinya ini tidak cukup ya, karena kita sudah lebih sedikit. Jadi terima kasih untuk yang sudah tanya-tanya. Nanti kita tampung pertanyaannya, bisa kita sampaikan lagi di lain kesempatan atau langsung ke nomor yang tadi Pak Asfadi Pak Wisnu sudah sampaikan ya. Dan karena ini kita sudah berada di penghujung acara nih, Pak Wisnu dan juga Pak Asfadi, closing statement pada kesempatan kali ini terkait dengan budidaya ubi jalar dengan sistem kemitraan volume ke-13 ini. Silahkan dari siapa dulu nih? Mungkin closing statementnya nanti kita akan berpantun Mbak. Jadi nanti akan disampaikan oleh Pak Aswadi. Monggo Pak Aswadi. Ya, nanti mungkin dibantu cakep ya Mbak. Siapa? Oke, terima kasih. Untuk acara closing statement, pertama saya mengajak kepada para petani kita di Kecamatan Wonosobo khususnya, kita sudah berikhtiar, para penyuluh ini di rekan-rekan di Balai Penyuluhan Pertanian itu berikhtiar untuk membantu permasalahan petani khususnya tentang pasar. Nah, alhamdulillah kita telah mendapatkan pasar yang cukup bagus, dan ini antusias petani juga cukup tinggi ya, karena banyak keuntungannya. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya karena ini ada sistem kemitraan, kami mengharapkan benar-benar ada komitmen dari kedua belah pihak, komitmen dari pelaku usaha dan komitmen dari para pelaku utama, karena itu kunci keberhasilan sebuah kemitraan. Nah, itu adalah faktor penting, dan jangan segan-segan para petani kita untuk senantiasa berkomunikasi dengan para penyuluh, pada rekan-rekan bisa hadir di kantor kami, karena di kantor kami ada klinik agribisnis, bisa ngobrol-ngobrol bareng ya, bisa membicarakan tentang pertanian, permasalahan apa, potensi apa yang yang bisa kita tangkap, itu kita sediakan, ada klinik agribisnis di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Wonosobo. Nah, sebagai akhir daripada closing statement ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun Mbak Mita ya. Nah, ini pantun ya, tapi karena di studio ini kan lagi rame ya. Ini teman-teman dari BPP Wonosobo juga turut hadir, jadi nanti bisa bareng-bareng cakep gitu masuk mic, nggak apa-apa kok ya. Biar kelihatan kompak gitu ya. Silahkan. Saya juga udah penasaran sama pantunnya tuh kayak gimana gitu ya. Silahkan langsung aja Pak. Terima kasih Mbak Mita. Bundar-bundar bentuk topi, cakep. Sepatu baru pakai di kaki. Mari bermitra ubi untuk petani, kenyang tidak harus makan nasi. Asik. Oke, kasih tepuk tangan dong. Iya, Pak Wisnu mau kasih pantun lagi Pak, atau nyanyi gitu misalnya? Sudah Mbak. Sudah ya. Baik, itu dia Pesonan Inspira, keren sekali untuk perbincangan kita kali ini di Sajian Rumpun Padi, Rumpi untuk Pangan Pertanian dan Perikanan Indonesia, dengan budidaya ubi jalar dengan sistem kemitraan volume yang ke-13. Terima kasih Pak Asfadi. Pak Wisnu, terima kasih. Teman-teman BPP Wonosobo juga terima kasih. Kita ketemu lagi di acara yang sama di lain kesempatan, dan semoga informasi ini bermanfaat untuk Pesona Inspira. Yang ketinggalan bisa simak lagi di YouTube di Pesona FM Wonosobo ya. Kita akan tayang di sana. Dan terima kasih sekali kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Satukan hati dan pikiran, tingkatkan toleransi dan persatuan. Saya Mita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian sajian Rumpun Padi, rumpi untuk pangan pertanian dan perikanan Indonesia bersama Disparperkan Wonosobo.